Saya ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, kalau saat ini kan disorot adalah juga bahwa kritik kepada aparat yang represif juga terhadap para supporter. Walaupun mereka hanya turun, dipukulin, ditembakkan ke tribun. Ada yang menyorotin ini sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan absolut dari power yang digunakan secara salah atau abusive of power atau bagaimana Pak? Kita lihat dulu itu Caca, tindakan yang boleh dilakukan oleh suatu aparat yang di lapang tadi apakah kepolisian ataupun juga TNI kita, apa? Dalam kondisi apa dia harus bisa melakukan apa? Kalau dia melanggar hal itu, inilah abuse of power itu tadi terjadi. Dia harus dimintai pertanggungjawaban. Kita lihat SOP-nya bagaimana. Inilah hukum. Hukum itu adalah tertib sebenarnya. Bagaimana tertib sih? Tertib itu kita saat terhadap prosedur, SOP dalam hal ini. Kalau dia melanggar SOP, kalau diizinkan SOP, oke, fine, nggak ada masalah. Kalau melanggar, kapan harus menembakkan gas air mata? Kapan boleh memukul? Dalam kondisi apa? Dia harus bagaimana? Tentu harus ada SOP. Nah kalau nggak ada SOP, ini tentu kan atasannya juga harus diminta. Kenapa tidak ada SOP ini? Kemana aja kita selama ini? Kan udah berapa puluh tahun kita merdeka ini. Nah jadi itu nanti dilihat. Juga tentu tidak serta-merta kita lihat dengan jernih hal itu, apa yang dilakukan, kenapa dilakukan itu, bagaimana semestinya dia, kapan itu boleh dilakukan, kapan tidak. Kalau dia melakukan di saat yang belum saatnya dilakukan, tentu ujungnya menurut saya bisa diprediksi itu adalah salah. Harus setiap kesalahan harus ada pertanggungjawaban. Apakah itu secara administrasi, atau etika, atau disiplin, atau hukum. 6 orang sudah dimintai pertanggungjawab secara hukum. Tapi ini kan tidak tertutup, ada lagi yang lain. Mungkin Caca yang agak menarik lagi dari Pak Arianto tadi, aktor intelektual tadi, intelektual dadernya ini. Nah ini menurut saya menarik juga. Apakah ini kan Pak Arianto tentu tidak sembarangan ya memprediksi hal itu. Ini saya bilang tiap penyidik harus mencari ini. Kalau ada ini ada, jangan sampai ada orang memancing di air keruh. Ini yang jangan, ini harus kita jaga. Sengaja misalnya mencipta, kalau ada, mudah-mudahan saya berharap tidak ada. Tapi ini coba usut tuntas. Biar clear sehingga tidak jadi lagi masalah yang lain. Kita Caca, ini kan kita sebentar lagi mau ada pemilu juga tahun 2024. Ini jangan kondisi dalam masyarakat harus kita jaga dengan tenang. Ya, Bung Opan, mungkin tidak sih ada aktor intelektual yang memicu kerusuhan ini terjadi? Ya, itu memang lebih pantas untuk dijawab oleh Pak Ahyar. Tapi kita berharap itu tidak ada ya Pak ya. Mudah-mudahan ini betul-betul adalah sesuatu yang sebuah kecelakaan ya yang memang tidak pernah diduga sebelumnya. Saya ingin menjawab seperti ini, Caca, bahwa hari ini ada begitu banyak hal-hal menarik yang mulai terungkap tentang tragedi Kanjuruhan, dan satu di antaranya yang sangat mengusik saya adalah statement dari pengurus Arema FC saat press conference siang tadi mendampingi Ketua Panpel Abdul Haris yang saat ini jadi tersangka. Ada statement atau keterangan yang menjelaskan seperti ini. Berbicara tentang banyaknya isu yang menyalahkan Panpel bahwa kok pintu stadion ditutup saat itu dan hanya sedikit yang terbuka. Mereka menjelaskan seperti ini. Mereka pun heran, Panpel pun heran. Ini saya coba mengutip ya apa yang mereka jelaskan. Karena faktanya ada kesaksian yang mengatakan bahwa menit ke-85 atau 5 menit kurang dari pertandingan berakhir, SOP sudah dijalankan oleh Panpel. Artinya apa? Mereka mengakui semua pintu stadion sudah dibuka seperti biasanya. Tapi mereka juga heran, kok pada saat tragedi ini lahir yang berkisar sekitar 10 sampai 30 menit kemudian setelah pertandingan selesai, artinya begitu banyak orang sudah korban pada saat itu, faktanya mereka menemukan kok pintu yang sudah mereka buka itu lebar-lebar tertutup lagi dan hampir tertutup semuanya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya ingin sedikit berbagi atau memberikan pencerahan tentang regulasi bagaimana penonton dan lapangan dalam hal ini. Karena hari ini DPR saya baca di banyak pemberitaan mengeluarkan statement bahwa mereka banyak yang masih DPR kemudian banyak penggiat sosmed yang masih menyalahkan penonton. Ketika turun ke lapangan? Ketika turun di lapangan. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Pertama adalah bahwa ada dua kondisi di mana turunnya penonton ke lapangan itu harus kita bisa bedakan. Yakni pada saat pertandingan masih berlangsung 2 kali 45 menit. Atau pada saat pemain dan ofisial masih berada di lapangan.
kemudian ada penonton yang masuk ke lapangan, terutama pada saat pertandingan berlangsung, maka itu tentu salah. Ya. Itu aib bagi sepak bola. Dan itu sangat diharapkan oleh FIFA dan juga federasi tentunya. Itu pertama. Yang kedua, tapi pada saat penonton turun ke lapangan, setelah pertandingan selesai, apalagi itu setelah ofisial dan pemain sudah diamankan dengan sangat aman, kemudian mereka turun, entah itu untuk merayakan kemenangan, ataupun untuk selebrasi lainnya, maka itu fine-fine saja. Oke. Dan itu masih sering terjadi sampai hari ini di banyak stadion, bahkan di Eropa. Apalagi pada saat misalnya mereka merayakan sebuah gelar. Misalnya pertandingan final di kandangnya, atau penentuan gelar liga di kandangnya, kemudian Semacam mereka selebrasi juara, ya? kemudian semua turun tumpah Baik. ruah di situ selebrasi. Baik. Itu bukan sesuatu yang haram, fine-fine saja. Ya, terakhir Pak Arianto, ini berarti menjadi pengertian yang baru lagi untuk aparat ketika mengamankan pertandingan sepak bola. Supporter turun ke lapangan ketika pertandingan usai dan ofisial sudah diamankan, tidak salah, tidak perlu dianggap anarkis. Bahkan juga investigasi mengenai pintu tertutup karena dari panitia penyelenggara mengatakan sudah membuka kok, tapi siapa yang menutup? Pak Arianto. Ya itu tadi, kalau tadi dibilang ya saya mendoakan mudah-mudahan tidak ada intellectual dader. Kalau saya doanya adalah mudah-mudahan intellectual dadernya itu terkuak siapanya itu dan itu dihukum. Kalau nggak dihukum di dunia, dihukum oleh Tuhan nanti. Gitu. Karena suatu keanehan itu bukan keanehan. Justru harusnya dibuka kan ditutup. Itu suatu kesengajaan itu. Pengalaman saya sebagai polisi ya, 30 tahun, dan 50 tahun saya jadi polisi itu. Itu setiap gaduhan yang kayak gede ini itu tidak mungkin hanya karena kecelakaan kecil. Ini sudah ada yang bikin. Banyak sekali kejadian-kejadian yang saya nggak bisa utarakan di sini. Apalagi situasi kita itu sedang begini. Banyak sekali oposisi, kemudian dan sebagainya. Itu sudah pasti ada yang belakang ini. Cuman itu tadi ya, orang yang menutup pintu, orang yang menembak gas air mata itu tadi. Dia nggak ngerti bahwa yang disuruh gitu tuh akhirnya akibatnya seperti ini gitu. Mungkin yang nyuruh itu pun dia nggak menduga sampai segini dampaknya gitu. Mudah-mudahan yang nyuruh itu nanti sadarlah dia mau ngaku itu. Itu jadi. Baik, terima kasih Pak Arianto. Ini merupakan momen untuk berbenah dari aparat sendiri, bahkan juga harus pilah-pilah lagi kondisi mana yang supporter dianggap bersifat anarkis, ataukah ini merupakan selebrasi dari seorang kecintaan supporter terhadap pertandingan sepak bola dan klub yang mereka cintai. Terima kasih Bung Opan, terima kasih Pak Ahyar. Boleh sedikit singkat Pak Ahyar? Ini menarik, melanjut apa yang dari Pak Arianto tadi. Ini CCTV harus dibuka dengan terang benderang. Jangan sampai hilang lagi. Jangan sampai hilang lagi nih. CCTV kuncinya. Benar ada nggak? Kalau memang pansel mengatakan panitia pelaksana penyelenggara mengatakan sudah dibuka kemudian tertutup lagi, siapa yang mengunci lagi? Inilah yang barangkali yang harus kita usut lebih lanjut, yang ujung nanti kalau sekiranya ada intelektual dadernya. Nah, itu akan terungkap nanti. Jangan setengah-tengah nih kita berharap polisi kita untuk mengungkap kasus ini. Baik, terima kasih Pak Ahyar, terima kasih Pak Arianto Sutadi. Kita tunggu nanti bagaimana proses lebih lanjut mengenai insiden yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Dan kita masih berduka atas peristiwa ini, khususnya kepada korban dan juga keluarga.